Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, yang senantiasa memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa mempelajari agama Islam. Itu nikmat tersendiri yang wajib kita syukuri. Karenanya kalau kita ingin mencintai Allah Azza wa Jalla, kalau kita ingin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin mencintai agama Islam ini, maka pelajari Islam itu. Pelajari agama ini. Seseorang tidak akan bisa mencintai Allah Azza wa Jalla, tidak akan bisa mencintai Rasulullah sampai dia mengenal Allah, sampai dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kita nggak bisa mencintai Allah 100% kalau kita tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kita tidak bisa mencintai Rasulullah sampai kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengenal Allah dan Rasulnya, maka hendaknya kita mempelajari agama yang mulia ini. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sampai pada bab 186, Babu Fadlil Azan. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan azan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengenal keutamaan suatu amalan, maka kita akan semakin mencintainya. Kita juga akan semangat untuk mengamalkannya. Namun apabila kita tidak mengenali keutamaannya, seringkali amalan tersebut kita tinggalkan, kita sia-siakan. Karena apa? Karena kita nggak punya ilmu terhadap amal tersebut. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas dan mempelajari tentang keutamaan azan. Azan adalah panggilan yang menyeru manusia untuk segera melaksanakan ibadah sholat. Azan adalah mengiklankan, mengumumkan bahwasannya waktu sholat itu telah tiba. Tatkala muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa artinya itu? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Artinya semua itu kecil. Urusan dunia ini kecil, kita tinggalkan dulu. Kita bergegas mempersiapkan diri untuk menuju Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang Maha Besar. Semua urusan politik, urusan pekerjaan, urusan apapun semuanya kecil, jamaah. Kalau Allah sudah memanggil dengan panggilan azan, maka segera kita meninggalkan segala aktivitas dan fokus untuk mempersiapkan diri untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyertakan beberapa hadis. Di antaranya an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i wa saffil awwali thumma lam yajidu illa ayastahimu alayhi lastahamu alayhi walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilayhi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la'atuhuma walau habwa. Muttafaqun alayhi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kalau seandainya manusia itu mengetahui terhadap keutamaan azan dan keutamaan berada di shaf pertama tatkala kita sholat, kemudian mereka tidak mendapatkan azan dan shaf pertama tadi kecuali untuk berundi. Kita cabut undi dulu. Siapa yang berhak untuk azan? Siapa yang berhak untuk berada di shaf pertama? Niscaya kita akan berundi, jemaah. Kenapa? Karena besarnya keutamaan yang terdapat pada azan dan pada shaf pertama tadi. Seandainya kita mengetahui tentang keutamaan bersegera dalam panggilan sholat, lastabaku ilaih, niscaya kita akan berlomba-lomba untuk mendatanginya. Kita subhanallah, semoga Allah hilangkan rasa kemalasan di dalam diri kita. Setelah dikumandangkan azan, nantilah. Masih lama komatnya. 10 menit itu, santai dulu. Udah komat, nanti dulu. Imamnya panjang di rakaat pertama. Santai dulu. Nanti kita datang kalau udah imam mau salam, na'udzubillah. Seandainya kita tahu keutamaan bersegera mendatangi sholat, maka kita akan bersegera. Dan seandainya manusia mengetahui tentang keutamaan sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya walaupun dalam keadaan merangkak. Kita sehat aja buru-buru mau datang sholat isya, apalagi sholat subuh. Kenapa tidak kita lakukan hal demikian? Karena kita tidak tahu keutamaannya. Karena kita nggak cinta, kita nggak berlomba-lomba. Taib. Azan sebagaimana definisi yang kita jelaskan, dia adalah untuk memberitahu manusia bahwasannya waktu sholat itu sudah masuk. Waktu sholat itu telah tiba, maka hendaknya kita sebagai hamba Allah meninggalkan segala aktivitas duniawi dan kita mempersiapkan diri. Kalau belum mandi ya kita mandi, kalau belum gosok gigi ya kita gosok gigi. Intinya kita harus wangi, kita harus rapi untuk mengerjakan ibadah sholat. Azan ini disyariatkan atau diwajibkan pada tahun kedua setelah Nabi hijrah di kota Madinah. Faba'da an hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah syuri'al azan. Setelah Nabi hijrah ke kota Madinah disyariatkan azan. Dahulu sebelum ada azan ini, ikhtalafa sahabatu hina tasyawaru kaifa yu'lamu bidukhuli waqti shalah. Para sahabat ini berbeda pendapat bagaimana cara memberitahu manusia kalau waktu sholat ini telah tiba. Ada di antara mereka mengusulkan bagaimana kalau kita bakar api besar-besar. Kan dulu belum ada mic, jemaah. Di zaman sahabat belum ada mic. Kita hidupkan api besar-besar, kan manusia tahu tuh. Oh berarti waktu sholat sudah masuk. Ada lagi yang mengusulkan bagaimana kita untuk memberitahu manusia kalau waktu sholat sudah masuk pakai lonceng, teng 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 teng, seperti orang Nasrani memberitahu waktu sholat mereka. Ada lagi yang mengusulkan bagaimana kita untuk memberitahu manusia kalau waktu sholat sudah masuk pakai trompet. Semua yang diusulkan ini ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang sahabat bermimpi. Ya, bermimpi ra'a rajulan fil manami wa fi yadihi naqus. Di dalam mimpinya dia melihat seseorang yang memegang lonceng. Dia mengatakan, wa madza tasna'u bihi? Apa yang kau lakukan terhadap lonceng ini? Nama sahabatnya adalah Abdullah ibnu Zaid. Ya, namanya Abdullah ibnu Zaid. Qala u'alima bihi lis-shalah. Aku ingin memberitahu manusia tentang waktu salat. Qala afala adulluka ala khairi min dzalik? Kau mau enggak aku tunjukkan yang lebih baik lagi
cara memberitahu manusia tentang masuknya waktu sholat. Qala bala, iya saya mau. Faqara alaihi al-azan, kemudian sahabat Abdullah bin Zaid ini mengajarkan tentang tata cara azan dan iqamah. Kemudian di waktu pagi hari, ghada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bil khabari. Di pagi harinya sahabat ini menceritakan tentang mimpinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza ru'ya haqqun." Sesungguhnya ru'yah ini, mimpi ini hak, benar. Kemudian azan ini pula diajarkan kepada Bilal. Ya, sebagaimana azan yang kita dengar sampai sekarang ini. Itu cerita asal muasal azan. Baik, kita lanjut kepada hadis yang kedua tentang keutamaan azan. Wa an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mu'azzinun atwalun nasi a'naqa yaumal qiyamah. Dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'azzinun, orang-orang yang mengumandangkan azan. Udah ma'ruf ya istilah muazzin. Muazzin itu diambil dari kata bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Muazzin orang yang mengumandangkan azan. Atwalun nasi a'naqa yaumal qiyamah, orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Dijelaskan oleh para ulama, iza bu'isan nasu fa innal mu'azzinina yakunu lahum mizah laysat li ghairihim. Tatkala manusia dibangkitkan di padang mahsyar, maka muazzin, orang yang mengumandangkan azan, itu dia memiliki tanda pada hari kiamat nanti yang tidak dimiliki orang lain. Maksudnya tidak dimiliki oleh hamba-hamba yang lain. Apa tanda mereka? Wahya annahum atwalun nasi a'naqa. Mereka orang yang panjang lehernya pada hari kiamat. Fayurafuna bidzalika tanwihan li fadlihim wa izharu li syarafihim. Agar manusia mengenal bahwasanya panjangnya leher muazzin tadi adalah isyarat tentang keutamaan mereka dan menampakkan kemuliaan mereka. Jadi bukan orang yang panjang leher bayangan kita tuh macam mana ya, aneh berarti Ustaz. Enggak. Allah ingin menampakkan tentang keutamaan orang-orang yang sering mensyiarkan agama Allah, sering mensyiarkan nama-nama Allah, dan sering mensyiarkan tauhid Allah. Ya, kalau dari azan Allah ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Ini kalimat tauhid. Siapa yang mengiklankannya adalah muazzin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini mengiklankan tentang risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dikatakan jazaa'uhum min jinsil amal, an ta'luwa ru'usuhum wa an ta'luwa wujuhuhum. Balasan itu sesuai dengan perbuatan mereka. Allah tinggikan leher, kepala-kepala mereka dan wajah-wajah mereka karena mereka sudah meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Ya, itu tentang keutamaan jadi muazzin. Wa hadza yadullu ala annahu yanbaghi lil insani an yahrusa ala an yakuna muazzinan hatta law kana fi nuzhatin huwa wa ashabihi.
Hadis ini menunjukkan hendaknya manusia itu bersemangat untuk menjadi muadzin walaupun lagi piknik, lagi di pantai, lagi di gunung, lagi kemah. Kita karena nggak tahu keutamaan azan, sering nggak antum dapat di teman antum, azan lah, kau ya serak nih, ente aja azan, suaranya tak bagus, ente aja azan, banyak alasannya. Tapi kalau suruh nyanyi, nomor satu, dia nggak tahu keutamaan azan, makanya dia nggak mau jadi muazin. Kita ini kalau lagi di pantai, misalnya berkemah berenam, azan ente azan, teriak ya, semua yang mendengar nanti menjadi saksi pada hari kiamat. Ya, itu menunjukkan kita ini harus semangat untuk menjadi muazin. Apalagi muazin rawatibnya nyuruh kita azan antum ya, gas azan. Tapi perlu diperhatikan jemaah, jangan sampai kita mengetahui keutamaan azan ini, besok datang di Masjid Agung awal dia datang, duduk di situ langsung azan, tidak boleh. Antum dengarkan penjelasan ulama. Anal azana lahu fadlun azim. Azan ini memiliki keutamaan yang agung. Wa annahu yanbaghi lil insani an yakuna mu'azzinan illa annahu idza kana hunaka mu'azzinun ratib. Maka hendaknya manusia itu bersemangat untuk menjadi muazzin kecuali di sana sudah ada muazzin tetap. Tahu enggak antum muazzin tetap? Muazzin yang telah ditetapkan oleh masjid, dia tukang azan 5 waktu. Tidak boleh diganti-ganti. Dia tukang azan di masjid ini dia tukang azannya. Fa innahu la yahillu li ahadin ay yatajawazahu. Maka enggak boleh seseorang tiba-tiba menggantinya. Ya, enggak boleh itu. Wa yu'adzinu anhu illa idza kana qad wakkalahu aw ma asbahu dzalik. Boleh dia azan kalau sudah diwakilkan. Ente azan ya, qadarullah anak pilek nih, suarana serak parah, ente azan, itu enggak apa-apa. Tapi kita main nyerobot saja enggak boleh. Mentang-mentang suaranya bagus, mentang-mentang baru gak pulang dari Pontianak lomba azan juara 1, balik ke Kapuas Hulu azan semena-mena, enggak lagi izin dengan azan yang telah ditetapkan oleh DKM, enggak boleh. Dan ini berlaku juga untuk jadi imam. Jadi imam juga enggak boleh. Antum berada di kampung orang, ya, tiba-tiba antum nyerobot saja enggak boleh. Antum dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'umanna ar-rajula fi sultanihi illa biizni. Janganlah seseorang maju menjadi imam di tempat kekuasaan orang lain kecuali dengan izinnya. Sama berlaku dengan azan. Mentang-mentang dia punya banyak hafalan, mentang-mentang dia baru balik dari pondok pesantren, imam rawatibnya ditarik, ana aja yang berhak jadi imam, ente tidak boleh. Dan ini kejadian jemaah di Sumatera. Wallahu alam, anak pesantren lupa anak kejadiannya. Cuman imam rawatibnya itu ditarik sama dia karena dia merasa dialah yang berhak untuk menjadi imam. Karena hafalannya yang banyak dan ilmunya yang banyak. Qadarullah, Allah uji dengan apa? Dia lupa dengan bacaan setelah Al-Fatihah. Dia lupa, padahal banyak hafalannya. Karena kesombongan, keangkuhan, tidak boleh. Kita datang di kampung orang, kalau disuguhkan jadi imam, baru boleh. Sila, Pak Ustaz. Jangan mentang-mentang antum Ustaz langsung antum berhak jadi imam, tidak boleh. Kalau dapat izin baru boleh. Ya, harus imam rawatib atau imam yang telah atau muazzin yang telah ditetapkan DKM itu nggak boleh kita langkahi. Biasa kan ada masjid-masjid yang memang kayak Masjid Agung atau masjid-masjid besar itu muazzinnya telah ditetapkan oleh DKM. Itu nggak boleh kita serta-merta azan kecuali udah lewat 15 menit ini. Nggak ada yang azan. Antum azan baru boleh. Mungkin
muazzinnya berhalangan. Tapi ada juga surau yang subhanallah dia yang azan, dia yang imam, dia yang qomat, dia yang jadi makmum. Dalam hal seperti ini tidak perlu izin lagi. Langsung aja antum azan, antum qomat, antum jadi imam, antum jadi makmum karena antum sholat sendiri di surau tersebut. Dan ini adab jemaah. Kenapa dilarang? Karena akan membuat suasana permusuhan antara kaum muslimin. Imam rawatib tidak terima diganti tiba-tiba, marahlah dia, dipukul kepalanya. Akhirnya tidak jadi sholat, akhirnya berkelahi. Ini yang dihindarkan di dalam Islam, tidak boleh. Kita punya suara bagus ke, kita punya hafalan yang banyak ke, punya ilmu yang banyak ke, kita harus tahu adabnya. Tatkala kita berada di kampung orang, di kota orang, kita harus tahu adabnya. Tidak boleh semerta-merta kita jadi imam, jadi muazzin, kecuali dapat izin. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya yang menjelaskan tentang keutamaan azan. Wa an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ata anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala qala lahu, dari Abdullah bin Abdurrahman ibni Sa'sa'ah. Nah, ini nama orang Arab ini memang Masya Allah ya. Nanti kalau antum menikah punya anak namanya Sa'sa'ah. Apa panggilannya? Di sini ada Abi Sa'sa'ata anna Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepadanya, "Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata." Sesungguhnya aku melihat engkau ini suka menggembala kambing atau suka berada di pedalaman, enggak suka di tempat orang ramai. Faiza kunta fi ghanamika aw badiyatik fa'adzanta lis-salati farfa' sautaka bin nida. Dengarkan nih jemaah. Nanti kalau engkau berada di tengah-tengah kambingmu lagi mengembala kambing nih, kan biasanya kalau di Arab mungkin di padang pasir yang tandus ya, atau kita di tengah-tengah hutan, atau berada di pedalaman yang mungkin muslimnya minoritas atau yang lainnya, dan engkau lagi azan, maka angkat suaramu tatkala azan. Angkat setinggi-tingginya suaramu ketika azan. Kalau kita kan enggak. Kalau azan berlima itu bayendak ya keluar suara itu, Allahu Akbar, Allah. Ya kan? Tahu enggak bahasa Melayu bayendak macam mana ya? Sekedarnya aja suara itu keluar. Mungkin dia malu, mungkin grogi atau yang lainnya. Enggak, di dalam hadis disebutkan kalau kau azan walaupun tengah hutan, walaupun di tengah-tengah pedalam yang minoritas, angkat suaramu. Kenapa? Fa innahu la yasma'u mada sautil mu'azzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari. Karena tidaklah jin, manusia atau sesuatu, syai'un ini di sini dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum, benda-benda mati, apalagi benda-benda hidup ya, jin, manusia, benda-benda hidup atau benda-benda mati yang ada di sekeliling itu, dan dia mendengar suara azan kita, semuanya itu akan menjadi saksi untuk kita pada hari kiamat. Subhanallah jamaah, apalagi sekarang diberi nikmat oleh Allah dengan apa? Dengan mikrofon, dengan pembesar suara. Artinya antum angkat suara yang dengar satu RT, satu desa, bahkan satu kecamatan mungkin ya. Tapi setidaknya kalau satu desa aja dengar atau satu RT ya, semua mereka yang dengar itu akan jadi saksi pada hari kiamat nanti. Atau benda-benda mati atau yang lainnya, semuanya mendengar, semuanya menjadi saksi untuk kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu keutamaan muadzin.
Maka kalau antum diberikan kesempatan untuk azan, azanlah antum. Azan antum, teriak antum kuat-kuat. Tetapi apa namanya? Kalau sudah ada muadzin yang telah ditunjuk DKM, maka dahulukan mereka dulu untuk azan. Hadis yang selanjutnya yang menjelaskan tentang keutamaan azan. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bis salati adbara syaitanu wa lahu durat hatta la yasma'a ta'zin fa idza qudiya an-nida'u aqbala hatta idza suwiba lis salat adbara hatta idza qudiya at-taswibu aqbala hatta yakhtir bainal mar'i wa nafsihi yaqul uzkur kaza wa kaza lima lam yazkur min qabl hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika azan telah dikumandangkan, maka syaitan akan lari terkentut-kentut sampai dia tidak mendengarkan azan. Artinya dia jauh larinya. Kalau telah selesai azan itu, dia balik lagi. Dia goda manusia, kau tak usah solat lah. Nanti ya solat tu. Dia kembali lagi. Idza suwi balik solat ada baro. Kalau iqamat dikumandangkan, dia lari lagi. Tapi kalau qomat itu telah selesai, dia kembali lagi. Sampai dia membisikkan antara seseorang dengan jiwanya dan berkata, kau ingat ini. Yang dimana sebelumnya dia tidak pernah ingat. Tapi syaitan nyuruh kau ingat ini. Coba kau ingat ini. Sampai seseorang itu nggak tahu berapa rakaat yang dia solati. Nggak tahu lagi jumlah rakaatnya. Itu tugas syaitan jemaah. Syaitan itu tatkala azan lari. Qomat lari. Tapi setelah qomat dia balik lagi untuk menggoda manusia agar tidak khusyuk di dalam sholatnya. Agar tidak khusyuk di dalam sholatnya. Sampai kapan? Sampai orang itu tidak tahu berapa jumlah rakaatnya. Berarti itu syaitan jemaah. Kadang subhanallah baru gak takbir udah ingat jemuran. Ini mau hujan. Kunci motor anak tadi udah cabut belum ya? Sandal anak tadi baru gak beli. Segala macam diingat. Itu syaitan ya. Ini pernah dikeluhkan oleh sahabat bernama Utsman ibnu Abdul As. Bukan Utsman bin Affan. Utsman ibnu Abdul As. Mengeluhkan tentang tidak bisa khusyuknya dia di dalam sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, zaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Itu adalah syaitan namanya khinzib. Apa kata Rasulullah? Kalau antum benar-benar nggak bisa khusyuk, meludah sebelah kiri. Ya, sebelah kiri antum pelan-pelan antum ludahi baju antum. Dan ludahnya jangan banyak-banyak. Ingat, meludah sebelah kiri bagian baju antum. Jangan meludah sebelah orang. Jangan meludah sebelah orang. Perkaranya setan lari, peninju pun datang. Ya, bahaya. Dan kata para ulama, meludah sebelah kiri ini juga lihat kondisi. Ada orang-orang yang belum paham akan syariat ini, ya kalau bisa antum jangan terapkan. Kecuali benar-benar antum bisa pastikan orang lain tidak terganggu dengan ludahan sebelah kiri antum. Apa kata Utsman ibnu Abdul As? Aku mempraktekkan apa yang Rasulullah ajarkan dan gangguan itu pun hilang. Masya Allah. Gangguan itu pun hilang. Pernah juga seseorang mengeluhkan kepada Abu Hanifah.
Ya Abu Hanifah, aku nih pernah nitipkan sesuatu, tapi aku lupa sesuatu itu dengan siapa aku titipkan. Apa kata Abu Hanifah? Kalau kita mungkin coba kau ingat-ingat dulu lah, di mana tempatnya. Enggak, Abu Hanifah bilang, kau wudu, kau sholat 2 rakaat, nanti kau akan ingat. Dia wudu, sholat 2 rakaat, dia ingat kepada siapa barang itu dititipkan kepadanya. Dan itu memang perkara yang benar. Syaitan yang akan mengganggu kita, karena syaitan nggak senang kita khusyuk di dalam salat. Syaitan membenci seseorang itu ibadah kepada Allah. Benci dia. Dia benci terhadap hamba-hamba Allah yang khusyuk. Karenanya dia berusaha menggoda, mengganggu manusia agar dia tidak khusyuk. Kemudian jemaah, di antara sifat syaitan, apabila mendengar zikir atau nama-nama Allah dibacakan, dia lari. Dia bersembunyi. Dan itulah yang terdapat dalam ayat Al-Quran, min syarril waswasil khannas, dari keburukan atau kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Syaitan itu kalau dikumandangkan azan atau dibacakan Al-Quran, dia lari. Lari ya jemaah. Karenanya jemaah, disebutkan dalam hadis, antum kalau rumah antum banyak jin, banyak hantunya, baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Karena memang syaitan dia tidak suka dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dia nggak suka mendengar kalimat-kalimat zikir. Makanya kalau ada orang nggak suka dengan azan, nggak suka dengan bacaan Al-Quran, itu syaitan berbentuk manusia. Ya, itu syaitan berbentuk manusia. Dan syaitan itu berusaha membuat kita ingat dengan sesuatu yang telah kita lupakan. Apa aja kita bisa ingat di dalam sholat. Kuncil tadi simpan di mana. Tapi ini jangan dijadikan bahan olok-olokan jemaah. Nanti antum lupa kunci motor, coba ente sholat, tidak boleh ya. Jangan agama dijadikan bahan olok-olokan. Antum lupa istri antum sholat 2 rakaat. Bisa nggak tuh? Antum lupa sama istri antum sholat 2 rakaat. Jangan, itu ngolok-ngolok ya. Tidak boleh. Tetapi subhanallah, memang syaitan itu berusaha menggoda manusia agar mereka itu tidak khusyuk di dalam sholat. Kenapa? Orang kalau tidak khusyuk dalam sholatnya berkurang kadar pahalanya. Dalam hadis ini disebutkan 2 faedah yang besar. Faedah yang pertama, bahwasanya azan itu mengusir jin, mengusir syaitan. Ada pertanyaan, Ustadz, apakah boleh azan selain waktu sholat untuk mengusir jin? Ini bukan waktu sholat nih, jam 9 malam. Tapi antum merasa diganggu jin misalnya, antum azan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, Allahu a'lam, lakin zikrullahi ala sabilil umum yatrudu syayatin li'anna al-ma'na al-khannas allazi yakhnasu 'inda zikrillah. Wallahu a'lam, tapi secara umum memang azan itu bisa mengusir jin dan syaitan, dan itulah maksudnya al-khannas. Syaitan itu selalu bersembunyi tatkala zikir-zikir Allah itu dibacakan, atau kalimat-kalimat zikir Allah itu dibacakan, mereka akan lari terbiri-biri. Hadis yang selanjutnya, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul." Jika kalian mendengar azan, maka katakan seperti yang dikatakan muadzin. Summa sallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10.
Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Itu bayang gimana? Kita salawat 1 kali, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Sumasalullah liyal wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untuk wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi ila li'abdi min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa. Faman sa'ala liyal wasilata hadat lahu syafa'atu. Karena wasilah itu satu kedudukan di dalam surga yang tidak ditempati kecuali dari kalangan hamba-hamba Allah Azza wa Jal, dan aku berharap akulah yang menjadi wasilah itu, kata Rasulullah. Faman sa'ala liyal wasilah, dan barang siapa yang memintakan wasilah untukku, halal lahu syafa'ah, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku. Taib. Adapun dalam hadis yang pertama, hendaknya kita mengucapkan apa yang diucapkan muadzin kecuali hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah juga demikian. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Tatkala kita diseru, dipanggil semua muadzin, hayya 'alas shalah. Ayo kita menuju sholat, hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan. Kita itu sudah berhazm untuk datang jemaah, tapi kita tetap meminta pertolongan sama Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan dariku illa billah, kecuali dari Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Sekali lagi, kita ini makhluk yang lemah. Kita sudah berhazam untuk sholat subuh, tapi kita dikalahkan oleh ngantuk kita. Kita dikalahkan oleh rasa malas kita, sehingga kita nggak bisa bangun untuk sholat tepat waktu. Karenanya kita tetap menjawab la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Ustaz, kalau as-salatu khairum minan naum, apa jawabannya? Sama jawabannya, as-salatu khairum minan naum. Ya, kalau kita mendengar azan muadzin di waktu subuh, as-salatu khairum minan naum, kita jawab as-salatu khairum minan naum. Lama. 1 menit. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan sampai di sini karena kita akan menginjak hadis yang berikutnya yang lumayan panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Semoga kita menjadi hamba Allah yang saleh dan saleha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memasuki surganya. Allah taala ala. Ya, nanti. Kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa umur kakak? Hah? Berapa umur kakak? Berapa? Umur kakak berapa? 4 tahun.